Anies keren. Jokowi punya apa? Apa sih prestasinya Jokowi? Kemarin Jokowi dampingi Anies mantau sirkuit Formula E. Kenapa Jokowi harus dampingi Anies mantau sirkuit Formula E? Agar supaya Jokowi itu keciprat efek prestasinya Anies. Ya karena Jokowi itu miskin prestasi. Jokowi nggak ada apa-apanya dibandingkan Anies. Apa prestasinya Jokowi? Jakarta International Stadium. Itu bukan semata-mata prestasinya Jokowi. Itu sudah dirancang sejak pemimpin-pemimpin DKI terdahulu. Jadi Jokowi nggak punya prestasi apa-apa. Ya selain tugu sepatu, tugu sepeda, ya, tugu peti mati, bongkar pasang trotoar, ngecat rumah warna-warni, kemudian dibalikan lagi ke warna semula, membuat sumur-sumur resapan, ya, terus janji kampanye rumah DP 0 rupiah yang tidak tahu entah kapan realisasinya, ya. Macam-macam lah janji kampanyenya Jokowi yang nggak jelas entah bagaimana dan atau kapan realisasinya, kan seperti itu. Jadi Jokowi itu miskin prestasi. Jokowi nggak punya prestasi apa-apa, sehingga memang Jokowi harus merapat, harus dekat-dekat ke Anies agar supaya keciprat efek prestasinya Anies. Bayangkan Anies masih jadi gubernur DKI saja. Di Papua sana ada stadion olahraga termegah se-Asia Tenggara. Wow, Anies keren. Di Lombok sana ada sirkuit Mandalika. Di NTT ada 2 bendungan raksasa plus lumbung pangan, 1 lumbung pangan. Di Kalimantan, ya kan, sekarang lagi membangun Istana Nusantara. Intinya bahwa Anies itu keren, ya, jalan tol, ya kan, jalan trans, di mana-mana prestasinya Anies itu terasa. Bahkan pernah Anies ke NTT itu disambut begitu meriah oleh masyarakat, padahal waktu itu masih marak-maraknya penyebaran wabah COVID-19. Masyarakat sampai nggak peduli, ya, terpapar virus COVID-19 demi agar bisa berjumpa dengan Anies. Betapa kerennya, betapa luar biasanya Anies. Jokowi itu nggak ada apa-apanya. Jadi melihat dari prestasi-prestasinya Anies yang begitu luar biasa, meskipun dia saat ini baru menjabat sebagai gubernur DKI, dia punya prestasi yang meng-Indonesia, dia punya prestasi yang meng-nasional, ya, Papua, NTT, Lombok, Kalimantan, di mana-mana, ya, Sumatera dan lain sebagainya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, prestasi-prestasinya Anies itu begitu terasa, sehingga Anies itu memang layak jadi Presiden Republik Indonesia, bahkan kalau bisa presiden seumur hidup. Karena prestasinya begitu luar biasa, dia begitu merakyat, ya. Dia dekat sekali dengan rakyat. Dia nggak suka bohong, ya kan? Santun, agamis lagi, ya kan? Dia orangnya apa ya? Dia orang yang cinta ulama, ya kan? Luar biasa lah pokoknya Pak Anies Baswedan. Nyaris nggak bisa terlihat titik kekurangannya Pak Anies. Nyaris nggak terlihat adanya titik kelemahan Pak Anies. Meskipun manusia ini punya kelemahan dan keterbatasan, tapi untuk mencari kelemahan dan keterbatasan Pak Anies itu memang sulit sekali.
ya Jokowi nggak ada apa-apanya, ya. Yang bisa dibangun oleh Jokowi itu hanya tugu-tuguan saja, ya kan? Tugu bambu mesum, tugu batu bronjong, ya kan? Kali hitam yang begitu bau busuk itu bukannya dibersihkan, malah ditutup dengan jaring hitam. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Jokowi? Jokowi nggak ada apa-apanya, ya. Janji kampanyenya Jokowi hingga sekarang itu nggak jelas, ya kan? Yang bisa dibuat oleh Jokowi ya itu aja. Dia janji kartu Jakarta Jomblo, ya kan? Apalagi janji kampanyenya 212 Maret, OKOC Mart, ya. DP rumah DP 0 rupiah, ya, tugu sepatu, tugu sepeda, tugu peti mati, bongkar pasang trotoar, ngecat rumah warna-warni terus dibalikan lagi, terus anggaran lem Aibon miliaran rupiah, anggaran ballpoint miliaran rupiah, terus kemudian apa namanya, sumur resapan yang bukannya nyerap air dia malah mengeluarkan air. Jadi memang Jokowi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anies gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Anies memang keren dan dia layak menjadi Presiden Republik Indonesia, bahkan Presiden Republik Indonesia seumur hidup sudahlah, ya. Kenapa saya katakan seperti ini, ya? Karena kalau saya berkata-kata yang jujur tentang Anies, saya itu dibilang mencaci maki Anies Baswedan. Jadi ya memang saya harus mengatakan seperti ini, ya, supaya tidak dibilang mencaci maki Anies. Ya, kalau saya berkata-kata yang jujur tentang Pak Anies Baswedan, saya dibilang mencaci maki Pak Anies Baswedan. Ya sudah, saya katakan seperti ini. Biarlah kalian bilang otak saya terbalik, ya nggak apa-apa, ya kan? Intinya bagi saya bahwa melihat prestasi Anies Baswedan, ya, bahkan baru saja menjadi gubernur DKI Jakarta saja prestasinya sudah terasa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini menunjukkan bahwa Anies itu benar-benar layak jadi Presiden Republik Indonesia, dan untuk seumur hidupnya kalau bisa Anies itu jadi Presiden Republik Indonesia. Saya kira seperti itu, ya. Saya Kristianto Yenoni. Salam waras. Otak jangan dibalik, kepala harus di atas, jangan di bawah. Salam NKRI.